Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya di channel YouTube Dedi Irawan. Nah, sahabat Dedi Irawan semuanya, kali ini saya tidak akan memberikan tutorial, tapi kali ini saya akan menyebutkan estimasi biaya pembuatan batagor dan bumbu kacang. Ingat, estimasi pembuatan biaya batagor dan bumbu kacang untuk pemula. Berapa sih estimasi biayanya dan dapat berapa sih dari biaya yang dikeluarkan? Baik, karena di sini akan penjelasannya akan sangat rinci sekali ya, dan banyak sekali dari pembuatan batagornya, bahan-bahan batagor sampai bumbu kacangnya. Dan kita catat dulu nih untuk bahan batagornya. Yang pertama harus diketahui kita pergunakan untuk pemula yaitu 3 total dulu ya. Total adonan yang kita bawa adalah 3,5 kilo. Catat 3,5 kilo. 3,5 kilo dari semua, yaitu 2,5 kilo tepung terigu, 1 kilogram sagu. Nah, yang setengah kilogramnya ini adalah yaitu yang sudah kita buat sebelumnya menjadi biang. Nih, kalau yang nyimak dari awal video-video saya paham berarti ya. Yang menyimak video-video saya dari awal paham. Jadi total untuk perdana jualan itu 3,5 kilo. Setengah kilogramnya ini adalah untuk bahan biang. Catat itu ya. Nah, berapa sih biayanya estimasi yang dikeluarkan untuk 3,5 kilogram batagor ini? 10.000 satu kali atau 1 kilogramnya. Jadi tepung terigu kita ambil biaya yang sangat pertengahan ya, antara murah dan mahal. Ada yang udah di atas 10.000, ada yang di bawah 10.000. Jadi kita ambil yang pertengahan yaitu yang 10.000 per kilogramnya. Kita pakai 2,5 kilo tepung terigu. Jadi total 25.000 untuk tepung terigunya. Yang kedua ingat, yang kedua yaitu sagu atau tepung tapioka. Kita ambil juga. Ini tepung tapioka atau sagu ini ada yang mahal sedikit di atas 10.000 dan ada yang di bawah 10.000 ya. Dan kita pakai yang 10.000. Jadi totalnya ini udah kurang lebih tepung terigu sama tepung sagu adalah 35.000 rupiah. Nah, ini untuk terigu untuk bahan batagornya. Dan bumbu-bumbunya untuk tepung untuk batagor dan bumbu kacang apa aja sih? Nah, karena bumbunya ini sama yang dipakainya juga, jadi nggak berbeda gitu. Yang dipakai di bumbu kacang, yang dipakai di tepung di batagornya itu sama. Pertama kita pergunakan yaitu Royco rasa sapi, kita pakai kurang lebih 4 saset atau 5 saset. Nah, tapi saya di sini pergunakan hanya 4 saset gitu ya, hanya 4 saset. Untuk 3,5 kilo itu yaitu kita pergunakan 2 saset Royco rasa sapi. Nah, terus di sini Royco rasa sapi ini kita pergunakan 4 saset kurang lebih ya 2.000 rupiah. 2.000 rupiah itu atau 2.500 rupiah itu kita dapat setengah renceng atau 6 saset ya. Jadi kita ambil untuk Royco ini untuk 2 bumbu yaitu bumbu kacang dan juga masuk ke batagornya itu 2.500. Catat 2.500. Kalau garam, nah garam sendiri itu masuk dalam bumbu dapur ya. Garam itu bumbu dapur ya, mungkin nggak usah modal dulu lah ya, itu sudah ada di dapur juga dan dipergunakan, dan ingat takarannya juga sudah ada. Yang selanjutnya yaitu untuk soda kue. Soda kue biasanya saya modal pertama itu yaitu kurang lebih 10.000 rupiah untuk 1 kilogram. Untuk 1 kilogram soda kue, dan itu kepake berhari-hari ya, karena hanya dipergunakan 3 sendok atau 2 sendok setengah tergantung rame atau sepinya jualan. Baik, itu catat ya. Jadi soda kue saya beli pertama yaitu 10.000 rupiah 1 kilogram. Selanjutnya bawang merah, bawang putih, kemiri. Nah, ini harus diketahui, maaf nih gatal juga matanya. Itu bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Bawang merah saya suka beli kurang lebih itu 3.000 rupiah. Bawang putih 3.000 rupiah. Bawang merah, bawang putih ini untuk
bumbu kacang dan juga untuk bumbu batagor. Jadi diulek dibagi dua nantinya. Kemiri Rp3.000, Rp3.000 ini tidak dimasukkan semua. Ya, mungkin kan lebih ya, ada sekitar 20 butir. Rp3.000 itu ada 15 butir, jadi kita ambil secukupnya sesuai di tutorial yang sebelumnya. Kita pakai 5 butir atau kita pakai 7 butir, jadi bisa kepake berkali-kali. Nah, jadi total bawang merah, bawang putih, kemiri itu untuk perdana modal Rp9.000. Nanti estimasinya dihitung ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita cabai. Nah, cabai, ingat ya, cabai saya pergunakan di sini perhitungan antara mahal dan murah. Biasanya kalau pakai 1/4 kilogram kacang itu, untuk 1 kilogram kacang itu biasanya pakai cabai kurang lebih 1/4-nya. 1/4 kilogram kurang lebih harganya ya bisa di bawah 10.000, bisa di atas 10.000. Jadi saya pakai biasanya kurang lebih Rp10.000, yaitu 1/4, kurang lebih lah ya, harganya segitulah. Kemudian teman-teman, nah ini kan udah nih semua. Nah, tinggal harga kacang. Berapa sih harga kacang tanah? Harga kacang tanah dicatat juga, ingat teman-teman, harga kacang tanah itu kurang lebih antara pertengahan juga nih ya. Saya ambil tengah-tengahnya itu Rp25.000. Biasanya ada yang di bawah 25.000, ada yang di atas 25.000. Saya pakai yang sedang 25.000 aja ya estimasinya. Nanti dihitung semuanya berapa sih jumlahnya. Baik teman-teman, nah ini jadi dari keseluruhan modal yang ini di luar apa, di luar kecap, di luar saus, bukan ya. Nah, kemudian ada lagi tepung roti atau tepung panir buat pengental bumbu kacang. Tepung roti sendiri itu harganya setengah kilogram adalah Rp5.000 dan itu bisa dipakai 2 kali. Nah, jadi teman-teman, gimana? Di sini ada tambahan ya. Ada tambahan yaitu untuk bumbu kacang, jangan lupa juga kan kita pakai ada gula putih. Gula putih kurang lebih kita pakai setengah kilogram sama dengan Rp8.000. Nah, terus juga kita pakai juga untuk 3 kilogram 3,5 kilogram, 3,5 kilo adonan batagor. Untuk digoreng saya biasanya pakai kurang lebih 1 liter minyak sayur atau minyak goreng. Kurang lebih itu harganya 14.000. Ya bisa nambah di jalan ya, kalau kayak gitu bisa beli. Tapi ini estimasi saja untuk semua catatannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat semuanya. Nah, jadi total estimasi biayanya adalah, oke, kita bacakan ya sekali lagi. Untuk estimasi biaya semuanya ialah yaitu tepung terigu kurang lebih 2,5 kilogram yaitu Rp25.000, sagu 1 kilogram sama dengan Rp10.000. Terus kita juga di sini ada kacang tanah. Langsung saja ke bumbu kacangnya, yaitu 1 kilogram kita pakainya kurang lebih Rp25.000. Royco rasa sapi setengah renceng atau setengah lusin kurang lebih Rp2.500. Gula putih setengah kilogram sama dengan Rp8.000. Soda kue 1 kilo dan itu bisa dipakai berkali-kali kurang lebih Rp10.000. Dan juga minyak sayur kurang lebih 1 kilogram Rp14.000 kita ambil. Bamer, baput dan kemiri, bawang merah, bawang putih dan kemiri kurang lebih total Rp9.000. Dan juga di sini cabai kita pakai 1/4 kilogram kurang lebih Rp10.000. Jadi total estimasi biaya untuk adonan batagor dan bumbu kacang semuanya total Rp113.500. Ini estimasi biaya, bisa naik bisa juga kurang, tergantung di pasaran itu naik turunnya harga bahan-bahan pokoknya gitu kan. Jadi sahabat semuanya, naik turunnya itu tergantung dari harga-harga di pasaran, jadi mengikuti aja gitu. Dan ini belum termasuk kecap, saus ya, entah itu kecapnya mau pakai kecap yang mahalan sedikit biar lebih enak, atau juga mau pakai yang standar nasional dan sausnya juga bisa lebih mahalan dikit ya, itu terserah sahabat semuanya.
Kemudian di sini juga belum termasuk yaitu plastik dan segala macamnya. Contoh, ambillah semua total kurang lebih Rp170.000 ya, Rp170.000. Udah gas gitu kan, udah plastik, itu kurang lebih Rp170.000 untuk modal semuanya untuk pemula itu. Jadi berapa sih dari 170.000 ini untuk awal kita jualan hasilnya? Biasanya sahabat semuanya, kalau saya pribadi itu biasanya dari awal itu kita dapat kurang lebih Rp400.000, ambil ya, mentok antara rame dan sepi Rp400.000. Berapa sih keuntungannya gitu kan, tinggal itu sendiri. Kalau misalnya rame sekali, dari kurang lebih 3,5 kg ini bisa menghasilkan kurang lebih yaitu Rp420 sampai Rp450.000, tergantung rame dan sepi jualan. Nah, jadi bagi sahabat semuanya, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi peluang untuk buka usaha ya. Saya hanya memberikan motivasi saja. Di saat seperti ini memang kita membutuhkan jalan lain untuk usaha, karena di masa pandemik apalagi saat ini ya, pintu-pintu usaha ini luar biasa, Masya Allah gitu kan. Pengangguran banyak di mana-mana. Lapangan kerja juga sulit didapat. Kalau mau kerja juga harus mengeluarkan uang terkadang. Nah, mudah-mudahan dengan adanya video-video dari saya tentang pembuatan batagor sampai estimasi biaya saya bilang di sini, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi sahabat semuanya. Saya hanya bisa memberikan motivasi dengan video-video saya. Mudah-mudahan banyak yang terinspirasi dan mau berjualan. Insya Allah nanti saya juga akan memberikan tips gimana sih jualan yang lingkungannya bagus, ya kan? Ya sebenarnya sih banyak tempat, tapi ya itu nanti. Nah, teman-teman semuanya, sampai di sini mungkin mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi sahabat semuanya. Dan jangan lupa dibagikan video dari saya bila bermanfaat, dan jangan lupa juga like-nya, komen, and subscribe ya channel YouTube Deddy Irawan. Dan tentunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas support untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.